Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Wulandari dengan NIM 2315100793, Matkul Pendidikan Pancasila, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester saya sebagai berikut. Pancasila sebagai landasan ideologi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Jelaskan, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia melalui beberapa cara, yakni yang pertama yaitu membangun identitas dan kesatuan nasional, yang kedua menjaga keberagaman, yang ketiga menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial, yang keempat mendorong partisipasi demokratis, dan yang kelima menghargai prinsip HAM dan kemanusiaan. Yang pertama yaitu membangun identitas dan kesatuan nasional, yaitu Pancasila memberikan identitas bersama bagi warga negara Indonesia, tidak peduli dari mana asal-usul, suku, agama, atau kebudayaannya. Prinsip-prinsip dalam Pancasila memperkuat rasa persatuan dan solidaritas di antara beragam kelompok di Indonesia. Yang kedua yaitu menjaga keberagaman. Dalam semangat persatuan, Pancasila menghormati keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Ini penting untuk mencegah konflik antar kelompok dan memastikan bahwa keberagaman dihargai sebagai kekayaan bangsa. Yang ketiga yaitu menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat dalam Pancasila merupakan upaya untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta berbagai kesempatan lainnya. Dengan demikian, kesenjangan sosial dapat diminimalisir, yang pada gilirannya dapat membantu menjaga stabilitas sosial. Berikutnya yaitu mendorong partisipasi demokratis. Pancasila mendorong sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan perasaan memiliki terhadap negara. Yang terakhir yaitu menghargai prinsip HAM dan kemanusiaan. Pancasila menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai salah satu prinsipnya, yang menggarisbawahi pentingnya menghormati hak asasi manusia, HAM, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam interaksi antar warga negara. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Indonesia memiliki landasan ideologi yang kuat untuk memelihara persatuan, mengatasi perbedaan, dan membangun bangsa yang kuat serta harmonis di tengah keberagaman yang dimiliki. Nomor 2 yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara. Jelaskan 5 kaitan sila Pancasila dengan filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara Indonesia. Terdapat kaitan yang erat antara masing-masing sila dalam Pancasila dengan prinsip-prinsip filsafat sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Kaitan dengan metafisika. Sila pertama ini mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Ini berkaitan dengan konsep metafisika dalam filsafat yang membahas hakikat dan eksistensi Tuhan, serta implikasi filosofinya terhadap kehidupan manusia.
Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua kaitan dengan etika dan moralitas. Sila kedua menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab antar manusia. Ini mencerminkan prinsip-prinsip etika dan moralitas dalam filsafat yang menekankan nilai-nilai moralitas, keadilan, dan martabat manusia. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga kaitan dengan politik dan sosial. Sila ketiga ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman Indonesia. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip politik dan sosial dalam filsafat yang menggarisbawahi pentingnya keharmonisan dan kesatuan dalam masyarakat. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat kaitan dengan etika politik dan sistem pemerintahan. Sila keempat mencerminkan nilai-nilai demokrasi, di mana kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dipandang penting. Hal ini berkaitan dengan konsep etika politik dan sistem pemerintahan yang berkeadilan dalam filsafat. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima kaitan dengan filsafat sosial dan ekonomi. Sila kelima ini menekankan perlunya keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial. Ini mencerminkan prinsip-prinsip filsafat sosial dan ekonomi yang berbicara tentang distribusi kekayaan dan kesempatan yang adil bagi semua. Kaitan antara masing-masing sila Pancasila dengan aspek-aspek filsafat ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya sebagai dasar ideologi politik, tetapi juga memiliki akar filosofis yang dalam. Setiap sila mencerminkan nilai-nilai fundamental yang bersumber dari prinsip-prinsip filsafat yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya nomor 3 yaitu Pancasila sebagai sistem etika merupakan pondasi kuat bagi pembentukan karakter dan moral masyarakat. Jelaskan implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam bidang pendidikan, kebijakan politik, dan etika sosial. Pancasila sebagai sistem etika memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan moral masyarakat. Implementasi Pancasila dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kebijakan politik, dan etika sosial dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan, karakter building, dan pendidikan moral. Implementasi Pancasila dalam pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sekolah dapat menjadi wadah untuk mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, persatuan, keadilan, dan tanggung jawab kepada siswa. Pengajaran Pancasila sebagai mata pelajaran, menyertakan Pancasila sebagai mata pembelajaran yang mendalam dalam kurikulum sekolah, membantu siswa memahami nilai-nilai dasar yang dianut oleh negara. Hal ini membantu membangun kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Selanjutnya yaitu kebijakan politik. Penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan. Dalam kebijakan politik, implementasi Pancasila dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Kebijakan yang diambil haruslah berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, keadilan sosial, dan persatuan. Kemudian etika sosial, promosi toleransi dan keadilan sosial. Implementasi Pancasila dalam etika sosial berfokus pada promosi toleransi antar individu dan kelompok serta pemberdayaan sosial untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Kemudian penghormatan terhadap keanekaragaman. Nilai-nilai dalam Pancasila mendorong penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, agama, dan suku. Hal ini tercerminkan dalam upaya untuk menghargai, menghormati, dan bekerja sama dengan semua elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang apapun. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam berbagai bidang tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, pemerintah, serta masyarakat itu sendiri. Melalui kesadaran akan nilai-nilai Pancasila ini, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari diharapkan mampu membentuk masyarakat yang berkarakter, beretika, serta menjunjung tinggi keadilan dan persatuan. Kemudian nomor 4 yaitu mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar pengembangan iptek. Jelaskan dan berikan contoh Pancasila sebagai pengembangan iptek.
Pancasila sangat penting sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK karena mencakup nilai-nilai filosofis dan etis yang dapat menjadi panduan dalam pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dalam lingkungan. Beberapa alasan mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar pengembangan IPTEK adalah yang pertama yaitu mengakomodasi keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan. Pancasila memandang bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus sejalan dengan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini memungkinkan pengembangan IPTEK untuk tidak fokus pada kemajuan teknologi tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap manusia, lingkungan, dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua yaitu menekankan kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan yang diakui dalam Pancasila memandang bahwa pengembangan IPTEK harus mengutamakan kesejahteraan manusia, melindungi hak asasi manusia, dan menghormati martabat setiap individu. Kemudian yang terakhir yaitu mendorong inovasi yang berkelanjutan. Pancasila mendorong pengembangan IPTEK yang inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengatasi masalah sosial, dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian kita beralih kepada contoh implementasi Pancasila dalam pengembangan IPTEK. Yang pertama yaitu teknologi ramah lingkungan. Pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti energi pembarukan, pengolahan limbah yang efektif, dan metode pertanian yang berkelanjutan, ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tentang tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan keseimbangan alam. Yang kedua yaitu inovasi kesehatan yang merakyat. Pengembangan teknologi kesehatan yang terjangkau dan merakyat untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila tentang kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan dalam memperoleh layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan pendidikan berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan di seluruh negeri sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan persatuan Indonesia yang terdapat dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan pendidikan berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan di seluruh negeri sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan persatuan Indonesia yang terdapat dalam Pancasila. Kemudian penggunaan IPTEK untuk pemberdayaan masyarakat, penerapan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan akses informasi. Ini mencerminkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan dalam Pancasila. Pancasila dapat berperan sebagai panduan moral dan filosofis yang membimbing pengembangan IPTEK agar bermanfaat bagi manusia, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Kemudian nomor 5 yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK memiliki hambatan dan tantangan. Jelaskan hambatan dan tantangan tersebut. Terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK, diantaranya yang pertama yaitu kecepatan perubahan teknologi, perkembangan cepat. Teknologi berkembang dengan cepat sehingga menuntut penelitian dan inovasi yang terus-menerus agar tetap relevan. Kesenjangan teknologi, kesenjangan antara negara maju dan berkembang dalam hal akses, pengembangan, dan adopsi teknologi menjadi tantangan yang signifikan. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya dan akses, keterbatasan keuangan dan infrastruktur, kurangnya dana untuk riset dalam pengembangan serta infrastruktur yang kurang mendukung seperti akses internet yang terbatas di beberapa wilayah dan kurangnya tenaga ahli dalam bidang IPTEK juga menjadi hambatan utama dalam pengembangan teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu regulasi dan kebijakan. Ketidakseimbangan regulasi. Regulasi yang belum mampu menyelesaikan diri dengan laju perkembangan teknologi menghambat inovasi yang lebih lanjut. Kebijakan yang tidak responsif. Kebijakan yang kurang responsif terhadap perubahan teknologi atau kurang mendukung transfer teknologi dari riset ke industri. Kemudian terakhir, etika dan keamanan. Dilema etika, pengembangan teknologi yang berpotensi menimbulkan dilema etika seperti kecerdasan buatan, AI, dan penggunaan data pribadi.
kekhawatiran akan keamanan, teknologi yang belum aman, dan rentan terhadap penyalahgunaan seperti dalam hal keamanan siber atau penggunaan teknologi untuk kepentingan yang tidak bermoral. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan akan kolaborasi dan inklusi. Kolaborasi antara berbagai sektoral. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk meningkatkan pengembangan teknologi. Inklusi dan aksesibilitas. Pentingnya memastikan bahwa teknologi dikembangkan secara inklusif, memperhatikan kebutuhan semua lapisan masyarakat, dan memastikan akses yang merata. Kemudian, tantangan global dan lingkungan, perubahan iklim, tantangan dalam menciptakan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim global, persaingan global, bersaing dalam pasar global, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan global dalam hal teknologi. Kurangnya kolaborasi antara industri, akademis, dan pemerintah, kolaborasi yang lemah, serta kurangnya dukungan dan inisiatif dari pemerintah. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.